Selamat pagi, salam jumpa kembali bersama dengan saya Romo Poli dalam podcast Sinode 2 Keuskupan Maumere, Duc in Altum, bertolak ke dalam merawat kehidupan. Pagi ini mudah-mudahan kita dengan semangat baru untuk kembali melanjutkan kegiatan Sinode 2 Keuskupan Maumere yang sedang berlangsung di Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret. Hari ini memasuki hari yang keempat, hari Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022. Agenda besar hari ini yang menjadi pergumulan dari para peserta Sinode 2 Keuskupan Maumere adalah tentang tanggapan pastoral. Podcast ini hadir kembali sebagai sarana publikasi agar umat Keuskupan Maumere juga warga Kabupaten Sika bisa mengikuti hari demi hari penyelenggaraan Sinode 2 Keuskupan Maumere yang adalah gawean besar Keuskupan Maumere sebagai sebuah gereja lokal. Untuk itu, pada edisi podcast hari yang keempat ini telah hadir bersama dengan saya di ruang podcast ini sejumlah Bapak Pastor dan juga tokoh-tokoh awam kita. Kami akan berbincang-bincang seputaran Sinode 2 Keuskupan Maumere ini dan teristimewa berkaitan dengan tema besar hari ini tentang tanggapan pastoral. Saya boleh menyapa para narasumber, para pembicara dalam kesempatan podcast ini. Di samping saya ada Romo Lorenz Noi. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Di sebelahnya ada Bapak Alvin, ini Sekda Sika. Selamat pagi Bapak Alvin. Selamat pagi, salam sehat. Selanjutnya ada Bapak Dus Aeng. Selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Selanjutnya ada Pater Huber untuk yang kedua kali hadir dalam ruang podcast ini. Selamat pagi, Pater. Selamat pagi. Selanjutnya ada Romo Preses Seminari Tinggi Rita Piret, Romo Hilde. Selamat pagi. Selamat pagi, Romo Poli, salam sehat. Lalu di ujung sana ada Romo Buyung. Ini utusan dari biarawan-biarawati Keuskupan Maumere. Selamat pagi Romo. Selamat pagi juga Romo. Baik, saya akan memulai dari Pater Huber. Ini narasumber, pendamping ahli untuk sedari kemarin dalam agenda tentang ansos, analisis sosial, lalu kemudian berlanjut pada hari ini itu tanggapan pastoral. Tadi pagi sebelum para peserta masuk dalam diskusi kelompok di kelompok MIDI, Pater sudah memberikan pengantar tentang tanggapan pastoral itu. Ada beberapa poin yang Pater tekankan di sana, maka baiklah pada kesempatan ini Pater kembali menjelaskan tentang itu, supaya umat Keuskupan Maumere, warga Kabupaten Sika juga bisa memahami seperti apa tanggapan pastoral sebagai salah satu pilar dari sinode itu sendiri. Silakan Pater. Kita punya dalam metodologi pastoral yang kita pakai, kita punya 3 pilar yang utama, yaitu analisis sosial, lalu kemudian refleksi biblis, dan terakhir itu tanggapan pastoral. Sebagai orang gereja, kita melakukan tanggapan pastoral itu bukan sekedar satu tindakan humanitas. Gitu. Kita menjalankannya itu dengan latar belakang refleksi biblis yang sudah dibuat kemarin itu, kita mendapat inspirasi dari Allah sendiri, apa yang harus kita buat pada kesempatan ini, berhadapan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Seringkali kan refleksi biblis itu menjadi satu tempelan dalam seluruh urusan pastoral, padahal itu harus menjadi bagian integral dalam seluruh urusan itu. Dan dalam proses pertemuan di KBG, di Paroki, umat sudah berjuang, jatuh dan bangun dengan urusan kitab suci ini. Saya berharap bahwa di tingkat keuskupan ini kita jauh lebih baik lagi untuk menimba inspirasi dari kitab suci untuk bisa menjalankan kegiatan-kegiatan yang cocok untuk umat kita di sini. Karena apapun yang terjadi, kita selalu kita ada banyak sekali kesulitan yang akan kita hadapi. Gitu. Ada juga soal-soal yang susah, misalnya tentang kemiskinan. Itu negara ini juga tidak mampu.
yang punya duit banyak tidak mampu. Apalagi kita. Karena itu kita dengan latar belakang refleksi biblis itu coba melihat secara lebih kreatif untuk keluar dari kotak-kotak berpikir yang biasa. Lalu secara lebih kreatif coba merancang kegiatan-kegiatan yang lebih cocok, bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkehendak baik supaya masyarakat kita itu makin lama makin baik gitu. Ya. Karena kalau perhatikan ini kita dari waktu ke waktu tuh kemiskinan itu sepertinya tidak pernah kurang dari kita ini ya. Dan ini kita gereja dari tahun 33 kemudian akhir tahun 40-an mulai dengan perencanaan ekonomi. Tidak jadi, kemudian tahun 60-an mulai dengan Forest Timber Plan yang disponsori oleh Miserior. Lalu kemudian kita menempatkan perwakilan kita di Bapeda Provinsi di NTT. Kita buat segala sesuatunya untuk ini, tetapi rupanya semuanya itu kita mau buat untuk orang Flores. Sekarang kita mau supaya umat kita sendiri sadar bahwa ini mereka sendiri harus bergerak lebih kreatif untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri. Nah kita juga nanti lihat ada begitu banyak program yang dikerjakan oleh pemerintah. Ya, tetapi apa yang terjadi? Ini orang kita selalu pikir ini hoang truneo. Jadi artinya kalau sudah diberi bantuan selesai sudah gitu dong. Tidak. Kita menggunakan dalam segala kesempitan ini apa saja yang bisa kita dapat, kita capai lewat negara, lewat gereja, lewat apa saja untuk membantu kita menjadi lebih kreatif supaya perubahan itu bisa terjadi di sini. Gitu. Ini bukan sekedar satu latihan otak gitulah buat perencanaan strategis itu. Ini harus menjadi satu tindakan iman bahwa situasi yang ada ini bisa kita rubah. Kita punya keyakinan bahwa situasi yang ada ini kita bisa rubah dan jalan-jalan itu ada. Dan kita harus serius dengan itu. Seringkali menjadi sulit sekali karena kita sendiri tidak serius. Kita sendiri juga tidak etis dalam menjalankan semua ini. Duit-duit dihabiskan begitu saja dan segala macam. Ini yang menurut hemat saya dari mana sumber mana saja, entah itu dari negara, dari NGO, dari gereja dan lain sebagainya, ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya ada peningkatan mutu hidup di kabupaten ini. Ya, jadi dengan menempatkan perencanaan tanggapan pastoral kita itu sesudah kitab suci, kita berharap bahwa inspirasi dari kitab suci itu lebih membantu kita untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang jauh lebih kreatif untuk itu. Ya. Jadi kurang lebih begitu. Ya. Baik, Pater. Artinya untuk kepentingan tanggapan pastoral, tentu Keusupan Maumere sebagai sebuah gereja lokal tidak bisa bekerja sendirian. Termasuk mengatasi berbagai problem, termasuk yang disentil barusan oleh Pater tentang itu masih banyaknya kemiskinan, seperti itu. Maka dari sinode ini juga semangat yang mau ditularkan adalah kemitraan, sinergisitas antara gereja juga dengan pemerintah. Saya akan meminta Bapak Alvin. Memang Bapak Alvin dalam kepanitiaan sinode ini di bagian sekretaris, tetapi juga representasi dari pemerintahan SIKAI setempat ini. Kira-kira Bapak Alvin melihat yang tadi disinggung oleh Pater, ya, kemiskinan itu menimpa umat kita juga masyarakat kita. Kira-kira Bapak Alvin melihat sejauh ini bagaimana upaya pemerintah dalam kaitan untuk mengentaskan kemiskinan itu di kabupaten ini yang juga menjadi bagian dari umat keuskupan ini. Silakan Bapak Alvin. Terima kasih. Menuntaskan kemiskinan memang itu orientasi ataupun tujuan akhir yang harus kita capai dalam proses penyusunan sebuah perencanaan, termasuk juga di pemerintah. Bagaimana kita mengurangi jumlah rumah tangga miskin ini. Dalam RPJMD Bupati dan Wakil Bupati 2018-2023 itu juga menjadi salah satu indikator sasaran yang kita ingin capai dalam 5 tahun ini. Target kita di 2022 itu kita harus mampu menurunkan sampai dengan 12%. Dari data series kita sampai dengan 2021, itu data kemiskinan kita masih bergerak di angka 13%.
Itu artinya target yang kita capai di 12% itu sampai dengan saat ini kita belum bisa capai. Itu persoalan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Sika itu, baik itu kemiskinan absolut maupun kemiskinan secara struktur. Dalam pengalokasian anggaran, kami bersama dengan DPRD, melalui Pak Bupati, melalui kami, itu dari berbagai sektor untuk bagaimana menurunkan tingkat kemiskinan, itu tetap dari tahun ke tahun itu terus mengalami peningkatan. Seperti yang disampaikan oleh Pater tadi, memang sumber daya kita cukup, tetapi belum bisa kita mampu menurunkan ini. Tentu ini di tinggat pemerintah, di akhir RPJMD ini, kami juga tentu mengevaluasi apa yang melatar belakangi kok sampai kita tidak bisa turun sesuai target yang kita tetapkan dalam Renstra, dalam RPJMD. Nah, tentu hasil diskusi hari ini di tingkat keuskupan melalui Renstra itu juga menjadi referensi yang baik sekali di kita menyusun RPJMD di 5 tahun berikut. Karena di RPJMD kita habis di 2023 tahun depan, maka di 2024, 2023 ini kami sedang mulai menyusun untuk rancangan teknokratik RPJMD. Siapapun bupati, tetapi rancangan teknokratik itu kami sudah susun untuk di 2023-2024. Tentu hasil diskusi hari ini dari analisis sosial, bisa turun ke bawah, ada identifikasi masalah, menganalisa masalah, terus menetapkan masalah prioritas, strategi, arah dan kebijakan yang menjadi blueprint daripada keuskupan selama 5 tahun ini. Tentu ini juga menjadi referensi pemerintah, sehingga memang harus seluruh bergerak bersama untuk memerangi kemiskinan ini. Dari sisi kelitbangan juga kami rencana untuk tahun yang akan datang coba kita meneliti kembali profil daripada masing-masing rumah tangga miskin ini. Nah, sehingga treatment kita, perlakuan kita terhadap masing-masing rumah tangga ini tentu juga berbeda, tidak bisa sama rata. Nah, itu 2021 kami pernah lakukan itu, dan kami ada rencana untuk melakukan lagi di 2024 profil rumah tangga miskin ini dari sisi pendidikan, kesehatan, fasilitas, utilitas. Nah, itu yang kita lihat dari seluruh aspek ini. Tentu masing-masing punya treatment, arah kebijakan yang masing-masing berbeda di setiap anggota rumah tangga di masing-masing rumah tangga di Kabupaten Sika, khususnya rumah tangga miskin. Saya pikir itu saja mungkin dari awal, saya kembalikan. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Alvin. Artinya mengentaskan kemiskinan ya satu pekerjaan yang belum selesai. Masih butuh perjuangan, dan saya pikir sinode ini menjadi salah satu titik di antara banyak titik dari proses itu untuk kepentingan bagaimana kita mengentas kemiskinan di wilayah kita yang serentak, itu Kabupaten Sika sekaligus juga Keuskupan Maumere. Menarik tadi Bapak Alvin menyinggung soal regulasi. Nah, kebijakan-kebijakan pemerintah memang selalu dipayung oleh regulasi, dan itu perannya dari ya, Dewan lah, DPRD yang ada di kita punya Kabupaten Sika ini. Hadir juga di sini Bapak Dus Aeng, memang juga dari unsur Peroki, tapi juga dalam kapasitas sebagai ya orang-orang dewannya kita, wakil rakyat. Kira-kira Bapak mau mengatakan apa dari sisi regulasi dalam kaitan itu sebagai pegangan bagi pemerintah untuk ya pekerjaan-pekerjaan, karya-karya untuk mengentaskan kemiskinan bagi warga masyarakat kita sekaligus umat kita. Silakan Bapak Dus Aeng. Baik, terima kasih Romo. Ya, dari gambaran yang disampaikan oleh Pater Hubert dan juga oleh Pak Sekda, Pak Alvin, satu hal yang juga dapat saya sampaikan bahwa keuskupan memiliki umat dan pemerintah daerah memiliki masyarakat, dan ini merupakan satu kesatuan. Nah, keberadaan gereja itu sangat membantu daerah ini sejak ada di Kabupaten Sika, dan secara keseluruhan kita melihat bahwa banyak program yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga tidak terlepas daripada perencanaan atau konsep-konsep yang sudah dijalankan oleh gereja, misi gereja.
Dan ini tentu untuk memperkuat ini, sinode kedua ini, inilah harapan kita bersama. Hasil dari sinode berupa dokumen Renstra ini bisa menjadi satu catatan bagi pemerintah daerah dalam hal perencanaan untuk bagaimana kita terlibat di dalam pembangunan di daerah ini. Nah, bagi DPRD dalam konteks regulasi, tentu kita sangat mendukung setiap langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk bagaimana memperkuat daerah ini dalam hal kita mengurangi angka kemiskinan. Nah, ini tadi gambaran yang disampaikan oleh Pak Sekda, sudah banyak langkah-langkah yang kita lakukan sehingga pada tahap sekarang tingkat kemiskinan itu sudah mulai menurun. Tetapi juga satu hal yang penting adalah bagaimana kita mengurangi angka kemiskinan ini dengan regulasi yang ya sebagai payung hukum. Ya. Memang dalam hal regulasi untuk pengurangan kemiskinan itu mungkin belum ada Pak Sekda, belum ada. Ya. Dan ini harapan kita juga adalah dari hasil sinode ini ada rekomendasi yang bisa dihasilkan sehingga ini menjadi satu bagian penting dalam pemerintah daerah mengambil kebijakannya ya sebagai payung hukum. Ini hal-hal strategis yang perlu kita lakukan. Memang dari aspek kemampuan keuangan daerah kita agak sedikit ini, tetapi harapan kita dengan memperkuat regulasi mau tidak mau tentu proses perencanaannya harus dianggarkan. Nah ini sebagai anggota DPRD tentu kita bersama dengan pemerintah kita akan saling bersinergi untuk bagaimana melihat masyarakat kita untuk semakin hidup sejahtera. Ya, semakin hidup sejahtera yang pada akhirnya misi gereja, misi pemerintah daerah itu semuanya bisa terwujud. Baik, terima kasih Bapak Dus. Kemiskinan yang masih menimpa sebagian besar masyarakat sekaligus umat kita, itu hanya salah satu dari temuan masalah pokok di proses sinode ini. Masih ada banyak masalah-masalah lain, masalah-masalah pokok dari 7 program Keuskupan Maumere itu yang sudah ditetapkan dalam hari-hari persidangan di Sinode 2 Keuskupan Maumere ini. Dan itu sudah berproses dari paroki. Paroki di sana mulai dari itu sinode komunitas, di KBG, kemudian lingkungan, stasi, ke paroki lalu dengan puncaknya untuk beberapa hari yang lagi kita lewati bersama di sini. Saya mau bertanya lebih lanjut ke Romo Lawrence Noi sebagai pastor paroki, bahkan untuk saat ini merangkap 2 paroki, Romo, Thomas Morus dengan Gabriel Vaioti. Luar biasa. Saya mau tanyakan kepada Romo Lawrence Noi. Artinya masalah-masalah pokok dengan prosesnya yang sudah dilewati dari sinode basis sampai dengan paroki, kemudian sekarang sementara berproses di tingkat keuskupan dengan sinode 2-nya ini, dan hari ini itu tentang tanggapan pastoral atas sejumlah masalah-masalah itu. Kemarin ada hal yang menyentil dari suatu kesempatan podcast di tempat ini, itu bagaimana tentang sinode pertama, yang mana prosesnya itu sendiri tidak semuanya bermula dari akar rumput. Demikian pun ketika sepulangnya kegiatan sinode pertama itu di tingkat keuskupan, hasilnya itu, renstranya itu tidak sampai, terutama di komunitas-komunitas basis. Dan itu sejalan dengan temuan dari Pater Huber dalam pemaparan awal tentang Ansos kali lalu. Prosentase sebegitu rendah tentang umat kita di KBG seputar hasil dari itu sinode pertama. Sehingga ada umat yang kemudian bertanya, kami mau evaluasi apa? Nah, macam itu. Nah, Romo sebagai pastor paroki berharap seperti apa
dari proses sinode ini, terutama setelah kita pulang hari ini dengan tanggapan pastoral, tidak lama lagi coba dirumuskan dengan Renstra, supaya itu tidak hanya bergaung dengan proses menuju ke puncak ini, tapi pulang kembali ke akar rumput, gaung yang sama itu tetap dijaga atau umat tahu tentang itu tentu melalui sosialisasi. Silakan Romo. Baik, terima kasih Romo Poli. Tentang proses sinode pertama Keuskupan Maumere tahun 2013, lalu itu diimplementasikan dengan di bawah payung visi Keuskupan, visi sinode pertama Keuskupan Maumere, itu Keuskupan Maumere yang beriman, yang sejahtera, solider dan membebaskan dalam terang sabda Allah. Saya melihat rangkaian proses sinode pertama dan juga dilanjutkan sekarang sinode kedua. Ya, dalam kesadaran iman saya melihat ini adalah bagian dari karya Tuhan, rencananya untuk keuskupan kita ini. Saya coba mulai dengan kerangka. Ada 3 pilar tadi. Yang pertama dari ansos, itu suatu kesempatan untuk kita kembali menyadari, melihat situasi sosial yang terjadi, realita yang terjadi. Tidak hanya di situ kita bahas, tapi kita semacam berpuncak pada tahap kedua, itu refleksi biblis. Kita mau temukan apa kata Tuhan dalam realita-realita yang ditemukan, yang dikumuli, sehingga ditemukan 7 masalah itu. Lalu dirumuskan menjadi 7 program. Tadi Pater Hubert sudah menyampaikan itu. Dan dari temuan itu dengan teks-teks yang menjadi inspirasi, lalu kita masuk pada tahap ketiga, itu tanggapan pastoral. Nah, untuk sinode 1, ini dari paroki, saya harap ini juga bisa mewakili yang lain. Sinode yang hasil sinode pertama dengan kemasan yang begitu luar biasa, itu terus terang terhambat ketika mulai turun ke akar rumput, yaitu KBG. Jadi belum ada kesinambungan atau sinergisitas antara apa yang diharapkan, yang ditetapkan di KBG dan juga di tingkat keuskupan melalui paroki yang nanti muaranya kembali ke KBG. Maka ketika kita masuk pada sinode kedua, dengan tahapan evaluasi sinode 1, disitulah banyak pertanyaan-pertanyaan dan juga ada yang terus terang, kami belum tahu tentang sinode pertama, visi saja kami tidak tahu. Nah, jadi ini realita. Bisa saja orang tidak tahu karena bisa juga baru masuk di wilayah keuskupan kita. Atau bisa saja pada generasi anak-anak yang ketika sekarang seusia remaja lalu kemudian hadir dalam sinode, kami belum dengar. Pasti banyak pertanyaan di sana. Ada banyak alasan-alasan itu. Tapi itu realita. Tapi memasuki sinode kedua, saya kira ini satu proses seperti kita baru keluar dari perbudakan Mesir. Sebuah ziarah. Dan dalam proses itu pasti ada keluhan-keluhan, ada protes dan lain sebagainya. Tapi kalau ini adalah rencana Tuhan dan ini adalah kehendak Tuhan, kita terus maju. Dan untuk sinode kedua, itu luar biasa. Kalau saya bayangkan kembali sinode 1 dan sekarang sinode 2 dengan renstra yang sama, 3 pilar, saya baru mau mengatakan bahwa sinode kita ini, sinode pertama, sinode kedua, itu sinode yang sangat alkitabiah. Dan itu harus menjelma dalam tanggapan pastoral hari ini, dan eksekusinya adalah nanti sesudah ini untuk 5 tahun ke depan. Dengan evaluasi itu, kita coba melihat kembali tentang sistem koordinasi, komunikasi, lalu bagaimana dengan instrumen-instrumen yang ada, supaya membantu kita untuk bisa mengukur yang disebut indikator, dan nanti mungkin ke depan kita akan lihat lagi untuk bagaimana data-data. Contoh, tentang ekonomi, masalah ekonomi, tentang kemiskinan. Kita bisa lihat loh kemiskinan apa. Mungkin ini masukan. Saya berpikir ini kita harus rumus kembali, definisi kembali tentang kemiskinan. Kemiskinan apa?
harus dirumuskan kembali. Baru kita bertindak. Ya. Demikian pun keluarga, masalah keluarga itu data itu kita butuh. Atau kembali ke ekonomi, ada pemetaan juga tentang ekonomi kita di keuskupan ini, harus ada. Sehingga program kita akan terukur ke sana, menyentuh ke sana. Karena sekarang ada banyak lini-lininya di sana. Nah, demikian pun pelayan pastoral. Itu kita harus lihat data juga, ada berapa pelayan pastoral di keuskupan ini. Mungkin ke depan kita harus masukkan itu salah satu program yang serius. Nah, berapa yang sudah didampingi, berapa yang belum, dan lain sebagainya. Ini nanti 5 tahun ke depan kita harus diperhatikan juga ini. Nah, termasuk dengan hal-hal lain. Misalnya di biro politik, di masalah politik warga, bisa juga ada data. Berapa warga, berapa saudara-saudara kita yang berkecimpung di partai-partai, di DPR, di eksekutif, dan lain-lain. Itu data itu penting. Sehingga proses pendampingan itu menjadi lebih akurat dan lebih menyentuh, menyapa di sana. Masih ada yang lain-lain. Jadi memang benar Sinode 1 realita menunjukkan bahwa memang kita cukup prihatin soal realisasi dari hasil sinode itu dengan di payung visi keuskupan kita ini yang akan dilanjut dengan sinode kedua tetap dengan visi yang sama. Nah, saya kira untuk sementara di sini Romo Poli. Ya. Terima kasih Romo Lawrence. Tanggapan pastoral sebagai satu pilar dari sinode itu sendiri saat ini sementara menjadi pergulatan dalam diskusi MIDI. Kelompok-kelompok itu lagi berdiskusi dan menariknya mereka itu sekarang itu menempati itu ruang-ruang, kamar-kamar, taman-taman yang ada di Seminari Tinggi Rita Piret ini. Saya pikir dengan cara ini Seminari Tinggi Rita Piret juga punya kontribusi dukungan yang besar untuk penyelenggaraan Sinode 2 Keuskupan Maumere. Hadir di sini Romo Hilde sebagai Romo Preses Bapak Rumah Seminari Tinggi Rita Piret ini. Ini adalah sebuah rumah formasi untuk calon-calon imam, istimewa untuk kepentingan gereja lokal di masing-masing keuskupan. Kira-kira Romo Hilde melihat momen ini dalam kaitan dengan formasi tadi, apa yang terutama para fraternya belajar. Nah, karena besok-besok pun mereka akan ke medan karya, akan bersinggungan dengan itu pastoral itu sendiri. Silakan Romo Hilde. Baik, terima kasih Romo Poli. Pertama-tama ketika disampaikan bahwa Seminari Tinggi Rita Piret akan menjadi tempat terselenggaranya Sinode kedua Keuskupan Maumere, kami sangat bergembira dan bersyukur menyambut baik itu penunjukan itu. Karena bagi kami dengan terselenggaranya Sinode kedua Keuskupan di Rita Piret di tempat formasi ini, secara langsung ataupun tidak langsung para frater yang memang kemudian seperti ditegaskan tadi bahwa akan menjadi pastor di gereja lokal, mereka bisa mulai dari sekarang belajar dan melihat kira-kira pertama tentu bagaimana sinode itu terselenggara. Mereka bisa belajar walaupun mereka tidak terlibat secara langsung dalam proses ini. Tetapi mereka bisa melihat bagaimana dinamika yang terjadi di dalam proses sinode ini sejak awal sampai terakhir. Hari ini kita membuat tanggapan pastoral dan sebentar pasti dilanjutkan dengan penyusunan program reistra dan selanjutnya dengan matriks yang sudah disiapkan. Artinya di situ para frater kami secara tidak langsung bisa melihat dan mengalami bagaimana proses ini bisa berjalan dengan baik. Lebih daripada itu, dengan sinode ini mereka bisa mendengar mungkin dari para peserta itu kira-kira persoalan apa yang paling dominan terjadi di keuskupan ini dan bagaimana respon gereja terhadap persoalan-persoalan itu. Dengan itu kan mereka bisa mengkonfrontir dengan panggilan mereka dan mereka bisa ya mulai juga berpikir, kalau saya menjadi imam apakah saya mampu bekerja dan melayani umat dengan situasi sosial atau politik dan berbagai macam aspek lain itu bisa ke tidak. Sehingga mereka mulai pelan-pelan dalam kaitan dengan motivasi, mereka bisa mulai pelan-pelan menegaskan motivasinya, memurnikan motivasinya, dan kalau dia mau menjadi imam, dia harus mempersiapkan diri bagaimana menghadapi situasi gereja saat ini.
Walaupun ini di gereja lokal Maumere, tapi saya kira gambaran umum gereja lokal kita kurang lebih mirip-mirip lah seperti itu dengan beberapa konteks situasi yang khas. Sehingga memang kami sangat bergembira dan bersyukur menyambut baik bahwa Sinode Keuskupan Maumere yang kedua ini terjadi di Seminari Tinggi Rita Piret. Lalu yang berikut, Sinode ini membuat kami juga secara terutama para pendamping menyadari bahwa kami tidak bisa hanya memberikan pembinaan secara teoritis dan terlepas dari konteks di mana para calon ini kemudian akan diutus dan berkarya. Sehingga kami pasti akan mulai memberi perhatian untuk lebih banyak membiarkan frater atau mengutus mereka untuk mengalami situasi umat secara konkret. Tentu tidak mengabaikan aspek-aspek lain yang juga kita buat di sini. Sehingga seperti yang juga banyak orang bilang, tidak ada kesenjangan lah antara proses formasi yang terjadi di sini dengan situasi konkret yang terjadi di sana. Sehingga ketika mereka ke lapangan mereka merasa asing atau tidak tahu, lalu timbul kebingungan dan berbagai macam hal yang kalau tidak disadari bisa juga akan melakukan hal-hal yang mungkin lebih fatal daripada itu. Jadi secara prinsip kami sangat bersyukur, bergembira sekali bahwa Sinode kedua Keuskupan UND ini terjadi di lembaga formasi dan ada efek langsung atau tidak langsung pasti akan sangat berguna untuk proses formasi di sini. Saya kira itu saja. Ya. Terima kasih Romo Hilde, Romo Preses. Seminari ini sangat welcome. Lalu hari-hari ini seminari ini menjadi rumah satu untuk semua, seluruh peserta dari Sinode 2 Keuskupan Maumere ini. Ini pesertanya sangat beragam. Di antaranya tidak hanya pastor, tidak hanya umat, tapi juga biarawan-biarawati. Kita lihat membaur di tengah umat ini ada pastor-pastor dari banyak tarekat yang berkarya di keuskupan kita, juga biara-biarawatinya. Romo Buyung hadir dalam kapasitas untuk mewakili utusan dari biarawan-biarawati Keuskupan Maumere. Romo juga sebegitu setia, saya mengamati, mengikuti hari demi hari untuk seluruh proses Sinode Puncak ini. Silakan Romo Buyung bisa mengatakan apa saja tentang proses yang sudah dan sedang berjalan di Sinode 2 Keuskupan Maumere ini. Baik Romo, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sesungguhnya setiap tarekat lahir bukan untuk dirinya. Dia lahir dan ada dalam gereja untuk gereja. Oleh karena itu sampai pada hari ini, hari tanggapan pastoral, sebetulnya dalam sejarah tarekat religius itu lahir untuk menanggapi situasi kebutuhan masyarakat, situasi kebutuhan gereja. Maka itu juga tidaklah mengejutkan bahwa ada macam-macam tarekat, ada juga macam aneka karisma, aneka spiritualitas, tapi tetap mengikuti Yesus Kristus yang satu dan sama dalam gereja. Ya. Itulah juga sebabnya kalau kita melihat apa yang menjadi proses kita, langkah kita dalam hari-hari ini, bagi saya sebagai utusan biaran-biarawati bersyukur, berterima kasih untuk ambil bagian dalam proses ini. Sehingga dengan demikian kami dari para religius sekurang-kurangnya tahu apa yang menjadi situasi konkret gereja lokal Keuskupan Maumere. Sekurang-kurangnya para religius yang hadir dan ada di wilayah keuskupan ini tahu apa yang menjadi kebutuhan umat, situasi umat, kebutuhan gereja, situasi gereja. Sehingga kami para biaran-biarawati bisa berpartisipasi, ambil bagian, berjalan bersama dengan gereja lokal Keuskupan Maumere. Dengan program-program yang ada berkenaan dengan pelayan pastoral, situasi problem keluarga, kemiskinan, dan persoalan-persoalan lain. Saya kira dengan aneka tarekat, dengan masing-masing karisma bisa mengambil bagian. Ada yang barangkali soal animasi, penyadaran, bidang spiritualitas. Ada yang bagian bidang pendidikan,
ada juga yang bagian justice and peace, keadilan dan perdamaian, keutuhan ciptaan, kemudian juga kemiskinan. Masing-masing tarekat bisa ambil bagian untuk juga menyejahterakan keuskupan ini dan akhirnya juga menghadirkan kerajaan Allah. Oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan bahwa hidup bakti, tarekat religius, biara-biarawati ada untuk gereja teristimewa, gereja lokal keuskupan Maumere. Terima kasih. Baik, Keuskupan Maumere ini ya dengan proses sinode ini kita melihat dari banyak pihak dengan perannya, yaitu sungguh menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Sehingga proses ini berjalan sejauh ini ya lancar-lancar saja, tentu dengan proses yang mesti kita lewati secara bersama di Seminari Tinggi Rita Piret ini. Saya mau kembali ke konteks dari tema besar hari ini tentang tanggapan pastoral. Tadi Pater Hubert sudah sedikit memberikan satu dua hal, termasuk isu tentang kemiskinan itu. Tanggapan pastoral hari ini ketika para peserta lagi dalam dinamika kelompok MIDI sekarang, itu ada lembaran kerja sebagai pedoman yang tadi Pater tugaskan kepada mereka, bagaimana sejumlah matriks itu yang mesti diisi. Ya, Pater bisa sedikit menjelaskan tentang matriks itu. Silakan Pater. Fungsi dengan itu mungkin tabel bisa dijelaskan, tapi sudah tidak apa-apa ya. Tapi sederhananya begini. Ya. Masuk? Oke. Kita ada 12 masalah pokok. Oke. Lalu sesudah refleksi biblis kita lihat, oke, apa yang kita mau buat. Semua mereka yang datang ini sudah dilatih dan sudah biasa di paroki juga, terlatih mereka untuk bagaimana menyusun resranya gitulah. Dari resra itu mereka kan kita sudah masalah pokoknya sudah dianalisis, lalu secara sederhana sebenarnya membalikkan masalah pokok itu menjadi tujuan, lalu sebab-sebab kunci itu menjadi sasaran. Lalu berdasarkan itu mereka buat itu indikator untuk dua-duanya, indikator tujuan, indikator sasaran. Lalu berdasarkan sasaran itulah kegiatan-kegiatan ditetapkan. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan pada matriks program, lalu itu dipindahkan ke matriks kegiatan secara sederhana, dipindahkan ke matriks kegiatan supaya kita lihat seluruh rentang kegiatan selama 5 tahun ke depan. Siapa buat apa, kapan, di mana, ya, cakupan komunitasnya seperti apa, hal macam gitu. Itu bisa terjadi gitulah. Supaya ini meyakinkan kita bahwa kalau sekiranya kegiatan ini sungguh dijalankan, ada perubahan nanti. Itu kurang lebih demikian, gitu ya. Kita lihat nanti sebentar apa yang akan masuk dari kelompok-kelompok itu. Tapi kurang lebih demikian, Romo Poli. Jadi ada yang juga, tapi begini, ada juga yang sulit juga untuk mereka harus tetapkan, karena mereka pikir kemampuan kita di mana dan lain sebagainya, gitulah. Jadi saya selalu pikir bahwa perencanaan kita itu harus realistik. Ya, realistik dalam arti kita harus sesuaikan juga dengan kemampuan kita. Ya, kalau memang kita belum bisa buat, ada beberapa kemungkinan ya. Satu, kita harus tingkatkan dulu kemampuan. Kemampuan kita tingkatkan dulu, baru kita bisa mengerjakan hal itu. Ya. Tetapi kalau sekiranya kita kasih jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kemampuan ternyata juga tidak bisa, maka tidak bisa kita ambil kegiatan itu. Ya. Jadi kita harus realistik, tetapi realisme juga seringkali terlalu yang berlebihan juga akan merusak kita. Karena kita selalu akan lihat bahwa oh ini tidak bisa. Tidak bisa. Maka saya katakan apa? Kita dengan bantuan refleksi biblis itu harap bahwa kita bisa berpikir di luar kotak yang biasa. Supaya kita bisa mengerjakan hal-hal yang lebih baik untuk memperbaiki. Saya kasih contoh. Kalau kita lihat misalnya citra yang menurut saya yang paling dikenal adalah Daud dan Goliat. Ya. Daud itu kan anak muda. Mau dipakaikan baju sirah, tumbang dia. Tetapi dia yakin bahwa dia bisa berkelahi dengan orang ini, gitu loh. Orang-orang Israel semua itu kan takut dengan Goliat yang tinggi besar itu. Ya. Dan dia buat apa?
dia tidak pakai baju sirah, dia tidak pakai itu tombak lembing dan semua apa penutup itu semua, jalan dia. Dia pergi ke kali, dia itu pungut itu batu, dia bawa batu itu ke sana dengan ali-ali itu, dia dari sana diolok-olok oleh Goliat, dia hantam dengan batu itu, kena di kepala, jatuh. Yang tadinya orang-orang Israel yang penglima besar tidak bisa dengan dia, si Daud ini karena keyakinan bahwa dia biasa itu berhadapan dengan itu apa namanya binatang buas di padang ketika dia jaga dia punya kambing domba dan dia bilang Allah menyertai Israel. Keyakinan itu yang membuat dia kuat. Jadi lihat, maksud saya kita harus lihat juga di luar, membuat perencanaan di luar kotak yang biasa. Kita yang orang pemerintah, kita yang orang gereja, kita orang LSM, seringkali itu kita copy saja jalan keluar yang sudah pernah dipakai di tempat lain. Dan ini semua kan tidak jadi. Kenapa kita copy terus begitu sampai buram juga kita copy lagi? Nah kita harus berpikir lebih kreatif gitulah. Nah itu yang saya harapkan sebentar kita lihat nanti di pleno nanti gitulah. Ya kalau itu bisa lebih kreatif. Kita masih ada soal lain bukan soal kemiskinan. Ada soal dengan keluarga. Ya kita ada keluarga yang KDRT, tapi juga pendidikan nilai menjadi kurang sekali di dalam belum terlalu maksimal di dalam keluarga-keluarga kita. Kalau keluarga-keluarga kita ini adalah seminari dasar yang menjadi tempat pembentukan seluruh generasi baru Katolik ini, dan kalau itu tidak diperhatikan, ke depan kita mau jadi apa? Nah kita juga harus lihat ini, cara-cara bagaimana ini, apa yang bisa dibuat ini. KDRT juga tidak pernah habis-habis ini. Ya, apa yang harus kita buat gitulah. Maka metode yang kita gunakan juga harus lebih kreatif gitu. Nah itu kita harus pikirkan secara lebih matang gitulah. Lalu juga soal bagaimana pendidikan nilai untuk generasi baru. Anak-anak sekarang ini kan tidak bisa kalau duduk lama-lama dengan mereka dan omong dan ini sekarang tidak jadi. Ya kita harus cari cara yang jauh lebih kreatif gitu. Maka kita juga harus pikirkan itu. Lalu menyangkut solidaritas. Solidaritas itu kan itu solidaritas keluar jauh, orang bencana di Lembata kita bantu segala macam. Tapi juga solidaritas dengan orang di sekitar kita itu. Ini jangan kita nih orang sakit di situ, ada orang tua, ada bayi di situ, tapi kita buka musiknya, kita tahu sampai udah begitu besar gitu loh. Jadi ini petunjuk memang solidaritas kita tuh lemah gitu loh. Jadi ini ada beberapa hal-hal yang menurut hemat saya itu bagaimana juga kita melatih. Saya harap ya di keluarga-keluarga tuh anak-anak itu dilatih bagaimana mengembangkan bela rasa. Orang tua kan mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali bawa anak dan kasih duit sedikit lah 100 perak ditaruh di situ. Tapi itu satu simbol anak itu rasa gitu lah. Terus menerus akhirnya anak itu terbiasa. Kita membangun satu tradisi. Ya gitu. Ya, saya perhatikan beberapa kali, saya biasa misa di Wolon Maget. Itu saya kalau hari Jumat biasanya waktu bulan puasa itu kita misa sore, saya ke sana anak-anak itu tidak ikut misa, mereka main bola di pinggir gereja. Mereka main bola di bawah di pohon asam itu. Ini bagaimana kita bisa membangun satu tradisi kalau hal macam begini terjadi terus, gitulah. Jadi ada banyak hal yang harus memang sederhana tapi bisa dibuat gitulah. Ya, itu yang harus kita pikirkan secara jauh lebih baik gitulah. Ya, kurang lebih begitu Romo ya. Terima kasih Pater Huber. Tanggapan pastoral satu dari 3 pilar utama dari sinode ini, lalu di ujungnya itu ya mesti sampai pada menghasilkan renstra. Saya pikir banyak pihak yang sekarang lagi menunggu-nunggu renstra itu. Romo Lorenz sebagai pastor proki tunggu renstra. Bapak Alvin, Bapak Dus Aeng dari pemerintah, dari Dewan juga lagi menunggu renstra supaya dipadukan dengan renstra pemerintah. Kemudian Romo Prese juga menunggu renstra supaya bagian dari formasi untuk para frater yang ada di seminari tinggi ini. Juga Romo Buyung, ya, keterwakilan dari Matridis ini juga lagi tunggu renstra supaya itu juga menjadi pegangan untuk berbagai tarekat yang ada di tempat ini. Dan proses kita belum selesai menuju kepada hasil akhir dari renstra itu, tapi kita sudah coba membincang-bincangkannya di sini. Karena itu dari tempat ini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua Bapak-Bapak Romo, Bapak Alvin, Bapak Dus Aeng, kita semua ambil bagian dalam podcast edisi kali ini. Terima kasih juga untuk seluruh umat Keuskupan Maumere, juga serentak warga Kabupaten Sika yang sebegitu setia mengikuti Sinode 2 Keuskupan Maumere ini,
termasuk melalui publikasi podcast Sinode 2 Keusupan Maumere ini. Teruslah mendukung kami terutama dengan doa-doamu, karena sinode di tingkat keusupan masih terus berjalan. Hari ini hari keempat, besok itu menjadi hari yang terakhir. Mudah-mudahan dari sinode ini kami akan membawa renstra yang begitu dirindukan banyak pihak, supaya dengan itu gereja tidak hanya menguak berbagai persoalan di tengah umat, tapi sepulangnya dari sinode ini dengan renstra itu menjadi oleh-oleh yang didambakan oleh banyak umat, sehingga pastoral kita, gereja kita betul menjadi komunitas perjuangan, diantaranya terus merawat kehidupan. Selamat siang, Apanggawang, Ama Pubenjer, Tuhan memberkati.